Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, di pagi yang cerah ini, kita akan lanjutkan lagi materi kita, yaitu pelajaran IPA. Sebelumnya kita belajar tentang organ pencernaan pada hewan pemama biak. Nah, untuk hari ini, di buku kalian itu dia langsung ke organ manusia, ya, organ pencernaan manusia kalau di buku kamu. Tapi kurang sip rasanya, kurang pas rasanya kalau ibu tidak membahaskan beberapa hewan lainnya biar kamu tahu dan itu bisa jadi referensi kamu dalam belajar. Siapa tahu nanti di ulangan ataupun di latihan-latihan kita berikutnya ada soal terkait tentang organ pencernaan hewan yang lainnya biar kamu tidak terlalu pusing mencari jawabannya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa hewan lagi, ya. Kalau kemarin sudah mamalia, nanti beberapa hewan yang akan kita pelajari hari ini. Walaupun itu tidak ada di buku kamu, ibu harap bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu, ya, karena kalau kita lihat dari buku kamu itu langsung ke organ manusia, ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mempelajari satu persatu lagi hewan yang lainnya. Oke, siapkan buku catatan kamu, kita masuk ke organ pencernaan hewan. Yang pertama adalah hewan cacing tanah. Oke, untuk cacing tanah bisa kalian lihat di sini. Cacing tanah itu organnya adalah dari mulut, kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan, setelah itu masuk ke bagian tembolok dan empedal, kemudian dia ke usus dan dia baru ke anus, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini adalah bagian mulut dari cacing, ya. Udah di tenggorokannya dan seterusnya sampai dia anus, ya. Nah, di dalam empedal itu terjadi proses secara mekanik. Artinya penghancuran makanan itu ada di bagian empedal. Kenapa di bagian di dalam sini bukan di bagian mulut? Karena cacing tidak memiliki gigi, ya. Kita tahu kalau proses mekanik, ya, proses pencernaan secara mekanik artinya adalah penghancuran makanan oleh gigi, ya. Karena cacing tidak memiliki gigi, maka makanan itu langsung ditelan hingga akhirnya di bagian empedal maka akan terjadi proses mekanik, ya. Kemudian terjadi di dalam usus, ya, terjadi proses secara kimiawi. Artinya terjadi pencernaannya dengan dibantu oleh enzim, ya. Artinya kimiawi adalah dengan bantuan enzim, ya. Oke, ini untuk cacing tanah. Kita masuk ke hewan berikutnya. Hewan yang kedua adalah hewan serangga. Hewan serangga ini punya organ pencernaan yaitu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kemudian anus, ya. Untuk serangga karena dia memiliki makanan yang berbeda, maka bentuk mulutnya pun juga berbeda-beda, ya. Bentuk laba-laba kan beda dibandingkan misalnya lebah atau belalang, ya. Jadi untuk mulutnya jelas mereka memiliki perbedaan karena jenis makanannya pun berbeda. Nah, sedangkan untuk ikan, ya, proses pencernaan pada ikan itu dimulai dari mulut, kemudian baru ke kerongkongan, ke lambung,
usus, kemudian ke anus ya. Nah, ikan memiliki kelenjar pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Dia membantu dalam proses mencerna makanan. Nah, dan untuk penghasil enzim ini atau penghasil dari kelenjar pencernaan ini adalah dari hati dan juga kantung empedu ya, kalau untuk ikan. Nah, kalau untuk hewan reptil, dia memiliki sistem pencernaan ya, dari mulut, kemudian kerongkongan, ke lambung, ke usus dan kloaka. Nah, hal baru yang kalian akan dengar yaitu kloaka. Kalau tadi semuanya adalah anus adalah bagian untuk pembuangan, sedangkan kalau dia di hewan reptil, amfibi dan juga burung ya, bagian pembuangan itu adalah kloaka. Dimana kalau kita lihat di bagian dari reptil ya, organ pencernaannya itu menghasilkan kelenjar pencernaan ya, yang diperoleh dari hati dan juga pankreas. Nah, agar kalian semua tahu apa sih itu kloaka, kenapa dia disebutkan kok dia sama dengan anus. Ternyata kalau untuk hewan reptil, kemudian amfibi serta burung ya, dia memiliki kloaka itu sebagai tempat pembuangan feses atau kotoran ya, yang bisa kita sebut juga sebagai anus. Dia juga sebagai saluran untuk pembuangan urin ya. Kemudian dia sebagai juga tempat reproduksi. Jadi kloaka ini ada 3 fungsi ya, sebagai saluran dari feses, urin, dan juga sebagai saluran dari reproduksi untuk hewan amfibi, reptil, dan juga burung. Nah, untuk amfibi ya, organ pencernaannya hampir sama, yaitu dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus, dan bagian terakhir yaitu kloaka, di mana kelenjar pencernaannya pun dihasilkan dari hati dan pankreas. Untuk burung juga sama ya, dia organ pencernaannya, cuma yang membedakan adalah paruh. Jadi jangan katakan burung punya mulut ya, itu sudah kita pelajari di kelas 3 ya. Bagian-bagian tubuh dari hewan, burung tidak memiliki mulut tapi dia cuma punya paruh. Jadi jangan kalian nanti tuliskan sistem pencernaan untuk burung lalu kalian di sana mulut, trakea, tidak, itu udah salah ya. Dari paruh kemudian ke trakea, kemudian dia ke kerongkongan, dan dia masuk ke bagian tembolok, usus, dan kloaka. Hampir sama. Tembolok itu adalah tempat menampung makanan ya, seperti cacing tadi. Berarti yang memiliki tembolok itu adalah jenis cacing tanah, kemudian burung. Dia sebagai tempat menyimpan makanan sebelum dimasukkan ke atau sebelum dialirkan dia ke usus. Tapi kalau untuk cacing tadi, setelah dari tembolok dia ke empedala yang terjadi proses mekanik. Kalau kita lihat yang cacing tadi. Nah, inilah proses atau organ pencernaan pada hewan ya, beberapa hewan yang sudah kita bahas. Oke. Ibu beri waktu untuk kalian melihat dan menuliskan apa yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis biar kalian punya catatannya. Silakan dituliskan. Latihan kamu di rumah adalah kalian mencari gambar tentang proses pencernaan pada hewan cacing tanah, serangga, ikan, reptil, amfibi, dan burung. Silahkan kalian cari prosesnya, gambarnya ya, yang dicari proses dari pencernaan ini, tapi gambarnya. Kalau ininya kan prosesnya kalian udah tahu, gambarnya untuk bagian-bagian yang disebut dengan mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus, dan anus itu beradanya di mana? Pada bagian tubuh hewan ini ya. Jadi 6 hewan yang kalian cari ya. Kalian cari gambarnya, dan untuk tugas ini kalian kumpulkan paling lambat hari Minggu ya. Ibu tunggu di hari Minggu seperti jam yang sudah ditentukan batas akhirnya ya. Oke.
Ingat yang dicari gambarnya, bukan alur atau sistemnya, tidak ya, tapi gambarnya yang menunjukkan biar kamu tahu yang mana sih usus dan lainnya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker ketika kamu berada di luar, dan tidak lupa untuk mencuci tangan serta jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke, sampai di sini dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.